Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung sekitar ini." Tetapi jawab Yesus, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?" Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka datanglah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam khusus Tuhan, bacaan ini kerap didengarkan bukan hanya pada hari ini, tetapi juga pada waktu-waktu yang lalu. Paling tidak kita kerap kali mendengarkan Tuhan mempergandakan roti. Kita bisa bertanya, kenapa pergandaan roti justru diletakkan pada hari setelah penampakan Tuhan sebelum pembaptisan? Ada apa sih sebetulnya? Untuk menegaskan bahwa Dia yang lahir di kandang, Dia yang datang untuk semua bangsa, itu juga mau untuk memberikan keselamatan kepada semua orang. Keselamatan pertama-tama memang adalah keselamatan fisik yang dirasakan oleh mereka. Mereka diberi kenyang. Keselamatan fisik ini sebagai wujud bahwa orang tidak akan berkekurangan. Kalau orang percaya kepadanya, kalau orang sungguh mengandalkan Tuhan. Tetapi bukan pertama-tama yang dicari adalah pengalaman fisiknya, yaitu kenyangnya. Tetapi tokoh yang memberikan itu. Dan tokoh yang memberikan itu berarti yang dicari adalah pengenalan dirinya tentang siapa dia. Ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan, seandainya misalnya contoh, ada romo yang terkenal dengan yang penyembuhan misalnya, mengadakan misa di sini, kira-kira orang Semarang Indah banyak yang datang enggak? Banyak. Yang dicari penyembuhannya atau yang dicari Tuhannya? Yang mana? Setiap imam, setiap romo sebetulnya menghadirkan Tuhan, mencoba untuk supaya umat yang datang ke Ekaristi ketemu dengan Dia. Tetapi kalau itu romo itu dikenal dengan penyembuhannya, sing digoleki sapa? Gustine atau penyembuhannya? Yang menyembuhkan siapa? Romonya atau Tuhan?
Tuhan. Berarti tampak bahwa kita yang kita cari baru tahap seperti orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu, tetapi lebih kenyangnya yang dicarinya. Bukan soal kenal dekat dengan Tuhan, tetapi tahap perutnya. Dan ini pun juga seringkali juga menuntun kita untuk mengungkapkan permohonan-permohonan kepada Tuhan. Yang kita cari dalam doa-doa sehari-hari, keselamatan ataukah kepenuhan kehidupan duniawi? Ini yang seringkali kan kita carinya adalah kepenuhan duniawi. Dan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Berarti kita bisa melihat di sana sebetulnya sengaja dimuat di sini. Setelah penampakan, sebelum baptisan, masih dalam masa Natal, untuk memperlihatkan bahwa Tuhan kepingin supaya kita lebih mengenal bahwa sosok yang dilahirkan di Bethlehem itu adalah tokoh yang sungguh-sungguh menarik untuk kita dekati, untuk kita akrabi, untuk supaya dalam relasi kita sehari-hari kita makin lama makin intim, sehingga semua yang lain itu akan tergenapi. Apa yang kita butuhkan akan tergenapi. Orang-orang yang ketemu dengan Tuhan Yesus tidak minta supaya mereka makan, tidak. Kira-kira orang yang pada waktu Tuhan ini juga waktu itu mengajarkan banyak hal pada banyak orang. Banyak orang sakit, pasti orang itu juga tidak minta untuk disembuhkan. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya akan memberikan dulu kebaikan kepada mereka. Karena Tuhan tahu mereka tidak akan mampu mendengarkan sabda kalau mereka sakit. Mereka tidak akan mampu mendengarkan sabda kalau mereka lapar. Maka Tuhan akan mencukupkan. Kesiapsediaan kita untuk mendengarkan sabda inilah yang mendorong Tuhan untuk melimpahkan semuanya. Sehingga yang dituju adalah sebetulnya adalah Sang Firman yang ditunggu-tunggu itu. Nah, Natal kita rayakan Sang Firman menjadi manusia. Nah, kita sekarang mencoba untuk lebih mau akrab, dekat dengan Sang Firman itu. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, bukan pertama-tama pergandaan roti yang kita pentingkan dalam pewartaan hari ini, tetapi lebih ketertarikan kita bahwa Sang Sabda ini sungguh-sungguh berdaya guna untuk kehidupan kita. Dan juga pada saat Tuhan itu menggandakan roti, Tuhan tidak dengan sulap tetapi hanya dengan sabda. Dia mohon kepada Sang Bapa. Ungkapan syukur. Berarti Sang Sabda ini bukan Sang Sabda yang untuk kita nikmati, kita dengar saja, tetapi Sang Sabda yang juga menguasai dan memuaskan seluruh kehidupan kita. Kita diajak, mari kita bersama-sama untuk mengakrabi diri. Nah, itu sebetulnya ajakannya untuk kita. Dan kita pun juga kalau kita istilahnya itu meneruskan hasil dari sabda Tuhan itu, kita diuntungkan. Ibu bapak saudara terkasih, begini, yang dibuat roti 5 buah, ada 12 rasul membagi-bagikan, sisanya 12 bakul. Kira-kira 12 bakul itu yang membawa siapa? Satu bakulnya yang bawa siapa? Satu rasul kan? Berarti kita bisa melihat orang diuntungkan untuk meneruskan sabda itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Berarti Tuhan sendiri itu juga memberikan misalnya itu anugerah kepada mereka yang mau untuk menjadi muridnya dan meneruskan sang sabda itu kepada orang. Dia diuntungkan. Berarti murid 12 rasul itu diuntungkan membawa masing-masing satu bakul roti. Kenyang enggak kira-kira para rasul itu? Lebih kenyang siapa? Rasul atau
orang yang mengalami pergandaan roti yang 5.000 orang itu jumlahnya? Rasul. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, sekarang kita tidak hanya akrab dengan Sang Firman itu, tetapi juga mampukah kita meneruskan Sang Firman itu kepada mereka yang membutuhkan? Apakah sapaan kita itu sapaan yang adalah kita sebagai talang meneruskan Tuhan kepada orang, ataukah justru kehendak kita pribadi kita menghalang-halangi Tuhan? Mana yang harus kita pilih? Selamat merenungkan.